Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, hari ini kita kembali bertemu bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Hari ini kita mau bahas mengenai sayuran. Sayuran itu penting ya Bu untuk kita konsumsi, mulai dari ada vitaminnya, mineralnya. Terus di sini ada daun kelor Bu. Daun kelor ini kan banyak manfaatnya Bu. Nah, katanya lebih unggul juga dari sayuran lain. Apa Bu kandungan daun kelor ini yang baik untuk tubuh? Ya, jadi daun kelor ini adalah salah satu sayuran yang biasa kita konsumsi juga, ya ini. Jadi karena dia sayuran, tentu dia merupakan sumber serat, ya, sumber vitamin juga, kemudian sumber mineral-mineral, kemudian dia mengandung senyawa-senyawa, komponen-komponen bioaktif, ini. Kemudian selain daripada itu, keunggulan kelor ini dibandingkan yang lain, dia memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan sayur-sayuran yang lainnya. Jadi kemudian protein yang terdapat pada daun kelor ini mirip seperti protein yang terdapat pada telur secara kualitas, ya, ada albumin, globulinnya juga, ya. Kemudian selain itu daun kelor ini kaya antioksidan. Jadi seperti kita lihat warnanya ini kan berwarna hijau, ya. Jadi hijau ini karena berasal dari klorofil yang ada pada daun kelor ini. Kemudian meskipun tidak terlihat, jadi sebenarnya daun kelor ini juga mengandung sejumlah karotenoid, ya. Kemudian kelebihan dari daun kelor lainnya, jadi dia juga mempunyai kandungan-kandungan polifenol, ya, yang kuat sebagai antioksidan. Jadi contohnya adalah katekin, epikatekin. Jadi ini sama seperti yang ada pada teh Camellia sinensis. Ya, jadi di daun teh kan juga ada katekin, epikatekin. Nah, di daun kelor ini juga begitu. Ada katekinnya, ada epikatekinnya, ada rosmarinic acid, ada kumaric acid, ada cinnamic acid, kemudian ada quercetin, ada miricetin juga namanya. Itu adalah polifenol-polifenol yang terdapat pada daun kelor ini. Jadi itu hanya sebagian saja, Ani. Jadi masih banyak polifenol, simpel-simpel fenolik lainnya yang terdapat pada daun kelor ini. Ternyata banyak ya Bu, ya, manfaat dari daun kelor ini sendiri. Nah, untuk memasak dan mengolahnya Bu, sebaiknya dimasaknya apakah berapa lama? Terus sebaiknya? Ya, jadi kalau untuk memasak daun kelor sendiri, ya, jadi kalau daun kelor ini cara memasaknya mungkin sederhana sekali, ya. Jadi bisa paling gampang itu direbus saja. Jadi direbus itu tidak usah lama-lama, mungkin sekitar 2 menit hanya untuk mengempukkannya saja supaya lebih gampang dicerna, gampang dikunyah gitu. Ya, jadi cukup 2 menit untuk proses perebusannya. Kemudian dikasih sedikit garam untuk perasanya. Kemudian mungkin juga bisa dari daun kelor ini bisa kita keringkan, kita keringkan, kemudian digiling, ya, digiling sedemikian rupa menjadi bubuk, sampai menjadi bubuk. Kemudian bubuknya ini bisa kita gunakan sebagai pengganti-pengganti kita memasukkan ke dalam pangan yang lain. Jadi misalnya ketika kita mau mengolah cookies misalnya, ya, jadi kita bisa beri sedikit tambahan daun kelor ini sebagai untuk penambah serat, kemudian penambah polifenol seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau mungkin makanan-makanan lainnya itu juga bisa dari bubuk daun kelor ini setelah kita keringkan. Itu sebagai tepung atau bubuk untuk apa Bu? Iya, untuk jadi menambah rasa? Iya, jadi ini akan menambahkan rasa, ya. Jadi kalau dimiripkan dengan tepung tentu tidak bisa, ya. Jadi kalau tepung itu kan patinya yang tinggi, ya. Tetapi ini kita bubukkan saja. Jadi tapi mirip-mirip kan, kita juga memperkecil ukurannya sama. Jadi secara secara appearance, secara fisik dia mirip dengan tepung, ya. Tetapi dia tentu saja tidak bisa kita menggantikan peran tepung, ya, karena tepung ini adalah pangan yang patinya itu lebih tinggi gitu. Sedangkan di daun kelor tentu yang seratnya saja yang lebih tinggi begitu. Jadi hanya sebagai penambah, ya, penambah serat, penambah antioksidan terhadap bahan pangan nanti akan kita olah setelah kita bubukkan. Oke. Ternyata daun kelor ini banyak manfaatnya, ya Bu. Selain bisa digunakan dimakan langsung jadiin sayur, ternyata juga dapat jadi produk olahan lainnya, karena mengandung serat dan juga antioksidan yang baik untuk tubuh. Nah, sekian penjelasan tentang daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.